Ya, terus ya memang penyuluhan juga penting untuk masyarakat umum. Penyuluhan loh ya, bukan kekerasan, bukan ancaman loh ya. Orang kita itu nggak bisa diancam-ancam. Memang harus penyuluhan itu dari hati. Kesadaran lah secara apanya, secara umumnya kesadaran. Ya disadarkan, yang belum sadar disadarkan. Selamat datang di Pekanbaru. Di jantung Provinsi Riau, Pekanbaru tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan dan industri, tetapi juga sebagai kota yang kaya akan budaya dan keindahan alam. Di tengah keindahan alam dan kehidupan perkotaan yang sibuk, Pekanbaru juga menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Halo teman-teman, kami sekarang berada di depan Jalan Arifin Ahmad, tepatnya di lampu merah. Di sini kami mendapatkan bahwasannya masih banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Tentunya di samping pas lampu merah. Kalau misalnya itu lampu merahnya, lalu di sini sampah-sampah basah, sampah-sampah kering, apalagi di sini dominannya adalah sampah plastik. Kawan-kawan bisa melihat bahwa ini sangat merusak aroma penciuman maupun lingkungan. Padahal ini tepat di samping lampu merah, sangat tidak menyejukkan mata. Hampir di setiap sudut kota Pekanbaru, kita akan menjumpai sampah yang berserakan. Layaknya kota sampah, di manakah kesadaran kita? Ini bukan tentang aku, kau dan dia. Kita semua merupakan saksi bisu akan sampah yang ada di sekitar kita. Ya harus bersih, harus sadar setiap individu. Kalau nggak setiap individu nggak bisa diatasi. Terus kalau misalnya sampah berserak kayak mana tuh Pak De? Ya itu kesadaran orang yang belum sadar. Pembawaan orang itu bisa dinilai dari lingkungan. Kalau lingkungan jorok, mungkin orangnya memang jorok. Pandangan itu memang kesadaran masyarakatnya yang memang belum sadar. Oke. Nggak peduli lingkungan. Selain merusak keindahan kota Pekanbaru, tumpukan sampah juga mengeluarkan bau tidak sedap dan bisa jadi sumber penyakit. Mau sampai kapan kita dibayang-bayangi oleh sampah? Banyak sekali kita temui bahwa di Pekanbaru ini sampah terutama plastik yang mungkin belum ada solusi konkret, baik dari pemerintah maupun dari kita semua. Nah, menurut Abang nih, apa sih pandangan Walhi mengenai kondisi pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru saat ini? Kalau Wali sendiri melihat memang saat ini pengelolaan sampah di Pekanbaru masih belum ada perubahan yang signifikan, khususnya dalam hal pengangkutan.
Jadi di Pekanbaru itu pengangkutan itu masih sebatas konsumen kita sebagai penghasil sampah membuang sampah ke TPS dan habis itu diangkut oleh mobil dan dibuang ke TPA. Jadi konsepnya tuh buang angkut ke TPA. Nah, tanpa ada proses pemilahan dan pengurangan dari sumbernya itu sendiri. Jadi makanya kita bisa lihat di beberapa titik itu timbulan sampah semakin bertambah. Kemudian kita juga pernah mengalami kejadian di 2021 itu timbulan sampah itu tidak terangkut oleh pihak ketiga karena izin kontraknya habis dan belum diperpanjang. Nah, makanya terjadi selama 3 bulan, hampir 3 bulan saat itu sampah tidak diangkut dan itu jadi masalah, terutama dalam hal manajemen pengelolaan sampah oleh pemerintah. Dapat kita saksikan bersama, tumpukan sampah-sampah itu berada di pinggir jalan hingga memakan bibir jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Bang, gimana sih menurut Abang tentang sampah yang ada di Pekanbaru ini? Gimana ya? Kesadaran masyarakat aja yang banyak kurang sih. Itu pun karena mungkin dari juga tindakan dari RT RW juga yang kurang. Kalau seandainya ada tindakan dari RT RW, ada masalah pengangkutan sampah di RT RW mereka masing-masing, mungkin di jalan-jalan nggak bakal berserakan gitu sampahnya. Harapannya apa, Bang? Ya harapannya mudah-mudahan masyarakat agak cepat itu aja, agak cepat sadar aja gitu. Supaya jangan buang sampah di jalan protokol lagi. Karena ya tengoklah kondisi kayak sekarang ini, sampah protokolnya satu hari gini. Sehari sampahnya ada berapa banyak tuh, berapa titik? Kalau berapa titiknya banyak sih, tergantung di mana rute mobil masing-masing. Cuma kalau satu mobil itu tuh ada bisa 4 ton sampai 5 ton sampah bakarnya. Dalam sehari? Ya, dalam sehari. Izin Bang, siapa namanya? Robi. Seharusnya, wajah ibu kota Provinsi Riau sudah banyak berubah. Namun sayang, hingga kini permasalahan sampah pun tidak kunjung tuntas. Sampah plastik kita juga mengetahui bahwasannya timbulan sampah itu berdampak terhadap adanya genangan atau ketika hujan deras itu di Pekanbaru akan banjir. Kita juga melihat beberapa drainase, kemudian parit kecil atau sungai-sungai yang ada di Pekanbaru itu salah satu yang mempengaruhi adanya genangan atau banjir itu karena timbulan sampah yang dibuang sembarangan. Ancaman yang lain itu tadi, ketika itu dibuang sembarangan itu akan merusak ekosistem khususnya di sungai, kemudian air tercemar, kemudian air limbah dari endapan sampah itu akan merusak kualitas tanah. Itu akan menurunkan tingkat kesuburan tanah, kemudian ketika itu masuk ke aliran air itu bisa mempengaruhi ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Satu tindakan kecil akan berdampak besar bagi lingkungan. Dengan kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Pekanbaru. Plastik tadi, makanya kita dorong terus sampai sekarang ke pemerintah itu untuk mengeluarkan kebijakan wali kota itu pembatasan plastik sekali pakai. Karena plastik sekali pakai ini paling banyak dihasilkan oleh kita, kemudian susah diurai, kemudian masyarakat tuh belum teredukasi sehingga plastik itu banyak dibuang, nggak terkelola. Nah, itu juga jadi rusak secara pemandangan, rusak skala lingkungan dan
kita juga sebagai masyarakat juga tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Kami mengimbau kepada khususnya masyarakat untuk mulai merubah gaya hidupnya dalam hal membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Ketika bepergian atau belanja selalu membawa kantong tote bag atau keranjang belanja sendiri. Kemudian ketika bepergian juga membawa botol atau tumbler untuk diisi air. Nah, sehingga kita mengurangi dalam hal mengoleksi botol-botol plastik, kemudian kantong-kantong plastik dari kebutuhan kita sehari-hari.